warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya sehat dong ya. Perkenalkan, nama saya Ariska Amalia Soliha dengan nomor induk mahasiswa 21104030043 dari Prodi Pendidikan Islam anak usia dini dengan judul Pendidikan di Era Digital. Video ini saya buat untuk mengikuti lomba PPAK. Nah, apa sih PPAK itu? PPAK itu singkatan dari pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di era digital. Di zaman sekarang ini, atau yang sering kita sebut sebagai zaman modern ini, banyak perkembangan teknologi saat ini yang tidak bisa kita hindari seperti sosial media. Bahkan anak usia dini pun sudah banyak yang menggunakan elektronik seperti HP, tablet, laptop, dan lain-lain. Biasanya media elektronik yang digunakan oleh anak-anak adalah untuk bermain game dan nonton film. Iya nggak sih? Aku aja juga loh. Kehidupan anak-anak zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan anak zaman sekarang. Pembelajaran pada zaman sekarang dengan pembelajaran zaman dahulu pun sangat berbeda. Seperti jika zaman dahulu guru yang harus mencari penjelasan, jika zaman sekarang murid yang harus bisa mencari pengetahuan yang lebih luas atau tidak cuma dari satu buku. Kini teknologi digital sudah memasuki seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Gerak informasi yang sangat cepat dan mudah di era digital ini memang tidak bisa kita hindari, karena jika kita tidak memperhatikan, kita akan tertinggal informasi atau berita terbaru. Perkembangan teknologi di bidang pendidikan pun sudah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru seperti proses pembelajaran. Salah satunya semakin banyak aplikasi seperti pembelajaran di model pembelajaran seperti aplikasi Classroom, Zoom Meeting, Ruang Guru, dan lain-lain. Teknologi digital juga akan berdampak pada perilaku manusia termasuk dalam mencari materi, mendokumentasikan, dan mengumpulkan. Pada zaman sekarang, teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting seperti untuk proses pembayaran. Bisa jadi kita tidak harus membawa dompet kemana-mana atau cukup membawa HP sudah bisa melakukan pembayaran. Di era digital ini juga akan berdampak positif jika penggunanya bijak dalam menggunakannya seperti di bidang pendidikan ini. Contohnya, 1. Memudahkan dalam mencari informasi yang sangat akurat. Yang kedua, akan muncul ide-ide dalam pembelajaran akan semakin cepat karena kita akan bisa mencari di internet atau dimanapun pasti ada. 3. Munculnya bermacam-macam organisasi dalam internet. 4. Munculnya media-media pembelajaran yang baru. 5. Dapat membuat perpustakaan online seperti netbook, atau jika mau membaca cerita bisa menggunakan aplikasi Wattpad. Di balik kemajuan informasi yang sangat cepat dan mudah ini, ternyata juga ada dampak negatif antara lain. 1. Terkadang banyak iklan yang muncul pada saat kita sedang melakukan pencarian atau sedang melakukan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya interaksi antara guru dan murid. 3. Kurangnya interaksi sosial seperti kerja kelompok, diskusi materi secara langsung. 4. Kurangnya penguasaan bahasa dalam komputer atau kurang paham menggunakan komputer alias gaptek teknologi. Yang kelima, sedikitnya jaringan internet atau sinyal. Yang keenam, kurangnya alat elektronik. Nah, saya juga ada cara nih untuk para orang tua cara mendidik anak di era digital ini. 1. Membangun komunikasi antara anak dan orang tua, karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui keinginan orang lain. Bukan sekedar orang tua melarang anak saja, tapi orang tua juga harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleh anak. Yang kedua, memberi batasan waktu bermain elektronik. Nah, ini orang tua juga harus membatasi waktu bermain internet supaya terkontrol dalam bermain internet. Umumnya waktu dalam bermain gadget yaitu 2 jam saja. Yang ketiga, menemani anak dalam bermain gadget. Nah, cara ini orang tua juga bisa mengarahkan anak untuk memberikan edukasi secara langsung. Misalnya orang tua
bisa mengajarkan anak menggambar, menghafal, membaca, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat, hindari menjadikan elektronik sebagai alat agar anak tidak rewel. Nah, ini kan sering kan para orang tua melakukan hal seperti ini. Ini sebetulnya tidak baik untuk anak kecil karena akan menyebabkan kecanduan dalam melihat gadget. Dan juga akan berbahaya untuk kesehatan matanya karena gadget juga mengeluarkan cahaya yang sangat tidak bagus untuk kesehatan mata. Yang kelima, seimbangkan waktu bermain di dunia maya dengan dunia nyata. Nah, menyeimbangkan bermain di dunia nyata seperti berlari, menari, bernyanyi, dan melakukan aktivitas yang lain. 6. Meminjamkan gadget sesuai kebutuhan anak. Ini juga akan berbahaya untuk anak jika sembarangan dalam bermain gadget. Cara yang salah orang tua dalam mendisiplinkan adalah 1. Dengan cara menghukum anak. Karena memberi hukuman merupakan tindakan yang berfungsi sebagai balas dendam. Jika ingin mendisiplinkan, orang tua juga harus ikut serta dalam mendisiplinkan untuk membentuk karakter dan membentuk kepribadian anak. Yang kedua, berkata bohong. Meskipun terlihat sangat sepele, namun kebohongan akan berdampak pada sikap anak yang tidak percaya lagi kepada orang tua karena terlalu sering berkata bohong atau ingkar janji. Yang ketiga, menakut-nakuti. Nah, ini juga kan sering kan kita lakukan. Nah, itu akan berbahaya jika terlalu sering melarang anak karena menakut-nakuti juga dibayangkan akan seperti diteror. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai pendidikan di era digital. Bila ada perkataan salah atau kurang mengena, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.